saking pentingnya ini, kebahagiaan ini, dan saking berbahayanya judi ini, maka seakan-akan kita ditempatkan oleh Allah sebagai objek yang diajak bicara. Maksud saya begini, Pak. Kalau baca ayat ini, rasakan Allah itu sedang bicara dengan kita dan kita ditempatkan di hadapannya. Anda sekarang kasau, Panglima, ya kan? Ada di hadapan Anda menyampaikan satu pesan. Kira-kira sikap kita sempurna atau kita selengean? Pasti sempurna. Fokus dengar kan? Ayat ini berkata, ketika ayat ini dibacakan, rasakan diri kita ada di hadapan Allah dan Allah sedang berbicara kepada kita. Karena itu para ulama tuh suka menyampaikan pesan begini. Saya ingat sekali guru saya mengatakan, nah kalau baca Al-Quran itu, rasakan nih surat dari Allah turun untuk kamu. Lewat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Jadi enak Pak, saat baca Ad-Duha kita lagi sedih, rasanya ayatnya turun buat kita. Wad-Duha, demi kesuksesan dan kenyamanan yang kau rasakan seperti menerima cahaya Duha. Wal-laili idza saja, atau sekarang engkau sedang punya masalah besar, merasa gelap seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam suasana engkau suka atau duka. Kalau ngaji kayak gitu, setiap ayat itu ada maknanya, Pak, Bu. Nah, tentang judi ini, kita diposisikan oleh Al-Quran seakan-akan kita ini di hadapan Allah sedang diberikan sebuah pesan yang dalam. La'allakum tuflihun. Aku pengen engkau tuh bahagia. Adi, aku pengen engkau tuh sukses. Nah, jalan yang menghambat engkau bahagia dan sukses, apapun pekerjaanmu, salah satu perbuatannya ini, judi. Tapi yang jadi masalah, yang saya highlight, bukan kata tuflihunnya. Kata ini la'allakumnya. Di gramatikal bahasa Arab, la'allakum itu masuk kepada bentuk namanya taraji. Sesuatu yang ingin diharapkan, tapi tidak mudah mencapainya kecuali dengan kesungguhan. Apa artinya? Bapak Ibu masih ingat saat puasa kemarin? Kan di ujung ayatnya pakai la'allakum. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa pakai la'allakum? Karena tidak semua orang yang puasa itu bisa takwa kecuali serius menjalani puasanya. Oke? Okay? Nah, tidak semua orang yang pengen kebahagiaan dan kesuksesan bisa dapat itu kecuali serius untuk menjalaninya. Anda kalau pengen serius karir di sini Koopsud, serius tunaikan tugas Anda. Tunaikan dengan profesional, secara proporsional, cintai pekerjaan, Anda lebih dekat kepada kesuksesan. Tapi pertanyaannya, kenapa ayat ini disandingkannya dengan maisir, judi? Karena ternyata kalau orang sudah ditawarkan dengan sifat-sifat itu, tidak mudah kita bisa menghindari dan meninggalkannya. Ini poinnya. Ini penghambat kebahagiaan, tapi tidak mudah untuk bisa menghindarinya jika sudah ada tawarannya. Nih Pak, gampangannya gini ya Pak ya. Ini ada 20.000, Bapak Ibu sekalian. Simpan sini, ada peluang Anda dapat 20 juta dengan 20.000. Ada peluang dapat 20 juta. Kira-kira nih, kalau ada orang mengatakan demikian saat ini, Pak, Bapak simpan aja nih 20.000 Pak. Ada peluang, walaupun peluangnya 2/10. Dari 10 itu ada 2% Pak, ada di situ. Tapi mungkin Bapak yang dapat. Cuma 20.000 kok nggak ada apa-apanya. Bapak taruh 20.000, dapat 20 juta. Kalau Anda tiba-tiba punya 20.000 di kantong itu, ditawarkan 20 juta dengan tawaran tadi, pilihannya, saya tanyakan, Anda simpan 20.000 itu untuk bertaruh, atau Anda tinggalkan itu? Tidak dijawab, artinya nggak mudah kan? La'allakum tuh. Karena nggak mudah, Pak. Nah, judi itu sifatnya begitu. Dan itu dimanfaatkan betul dalam konteks sekarang. Karena sifat manusia apa? Kecenderungan manusia ketika dominan nafsunya, dia melihat mana yang paling banyak kuantitasnya. Dia nggak lihat kualitas. Jadi di nafsu manusia itu ada kecenderungan yang mendapatkan banyak. Contoh gampang nih, ini ada prasmanan misalnya ini. Bapak pengen makan banyak atau sedikit? Umumnya banyak. Kan? Kalau gajian pengen banyak atau sedikit? Pasti banyak.
Kalau bonus pengen banyak atau sedikit? Banyak. Lalu di hadapan Anda ada yang mengatakan, taruh 10.000, Anda berpeluang dapat 100 juta. Aktiflah sinyal pengen banyak itu. Itulah yang dimaksud la'allakum. Nggak mudah tuh mengatasi ujian demikian. Dulu masih manual, masih offline. Semua datang, kamu punya apa? Ini, punya apa ini? Saking terkuasainya ketika aktif nafsu ini, akuanya tertekan, maka semua yang dominan itu penguasaan nafsu. Dan sifat nafsu tidak ada yang baik. Dulu saking dominannya, Bu, yang dipertaruhkan sampai istrinya, yang dipertaruhkan sampai anaknya, yang dipertaruhkan bahkan sampai kedua orang tuanya. Sekarang yang dipertaruhkan tabungan anaknya, yang dipertaruhkan tabungan istrinya, nggak tanggung-tanggung, yang dipertaruhkan tabungan rekan-rekan seperjuangannya. Kebayang? Kenapa? Karena aktif bagian sinyal tadi. Itulah yang disebut maisir. Kelihatannya gampang dapat, tapi ada tipuan dan kotoran di dalamnya. Maksud Quran itu apa? Ini extraordinary crime. Jangan coba-coba masuk ke wilayah ini, ya, karena konsekuensi dari ini semua, ini mencakup semua ya. Mau pemainnya, player, mau bandarnya, ya, mau semua yang terlibat di dalamnya. Pokoknya kalau sudah masuk ke wilayah ini, satu, unsur kebahagiaan itu akan mulai berkurang sampai ke titik hilang. Bahagia itu sama dengan tenang. Tenang lawannya apa? Gelisah. Jadi orang yang judi, hal pertama yang dia dapatkan dalam hatinya kegelisahan. Kalau nggak percaya, silahkan cek orang-orang yang masuk ke lingkup judi, kemudian edik di dalamnya, dan dia mulai kena yang pertama gelisah, lalu masuk mempertaruhkan yang ada, perhatikan karirnya bagaimana. Itu yang kemarin, 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak. Dia berhenti dalam keadaan tidak terhormat dan melekat status pada dirinya sepanjang hidup seorang penjudi. Judi yang dulu offline, sekarang masuk online. Nah, ini Pak, di situasi kita sekarang. Nabi sudah wanti-wanti 15 abad yang lalu. Terjadi percepatan digital, waktu semakin cepat, dan kejahatan polanya berpindah. Dulu polanya offline, sekarang online. Masuknya ke wilayah-wilayah yang selalu membersamai kita. Handphone kita kan sering online. Ya kan? Orang sekarang sudah nggak penting handsome, Bu. Yang penting handphone. Bangun tidur kan sudah buka status. Oke? Sholat baru salam sudah buka status. Nah sekarang dari semua yang dibuka itu sudah masuk ke dalam situ semua unsur-unsur ini. Ini sulit dikendalikan. Tahun 2007, ini perempuan juga di Amerika. Ada seorang perempuan, dia menganalisis. Melihat setiap negara dengan bonus demografi tinggi. Kan? Dan tapi saking cerdasnya orang ini, cuma kecerdasannya ditempatkan pada sisi yang negatif. Saking cerdasnya, dia melihat negara yang di tempat itu judi tidak menjadi legal. Nggak dilegalkan, nggak dilokalisasi. Singapura, legal. Ada lokalisasinya. Oke, Macau jangan ditanya. Amerika punya Las Vegas. Malaysia punya Genting. Kan? Semua lokalisasi. Saya tanya, di Indonesia legal nggak? Hah? Tidak kan? Ilegal kan? Hukum positifnya kan nggak ada memperbolehkan. Jelas kalau pasal 303, ya kan? Hukumannya jelas dari 8 tahun sampai 10 tahun, kan? Walaupun di situ ada kalimat kecuali yang dibenarkan oleh hukum atau pemerintah. Tapi kan pemerintah kita tidak. Artinya apa? Dia dipandang ilegal. Dia tidak legal. Perhatikan baik-baik. Maka orang ini membuat sebuah sistem dan melihat bagaimana memanfaatkan bonus demografi di satu tempat yang judinya itu tidak memiliki legalitas dan kecenderungan manfaat dan kecenderungan masyarakatnya itu senang dengan handphone. Dan dia temukan kesimpulan bagaimana membuat sebuah sistem judi yang polanya khusus masuk ke wilayah ini yang bisa dikendalikan dari jauh karena online. Jadi bikin dari luar, Pak. Bikinnya dari luar, tapi nanti pengguna-penggunanya IP-nya bisa ada di dalam. Ya, yang diberikan gampang. Dia nggak bikin yang besar-besar. Yang besar sudah ada. Roulette, yang kasino. Ya orang-orang ini mainnya nggak di tempat kayak gitu.
Kalangan-kalangan yang tidak ke Las Vegas, tidak ke Macau dan sebagainya. Difasilitasi pada satu bagian perangkat yang dia bawa dalam hidupnya terus. Masuk di kantongnya. Sholat bawa handphone, mau tidur sampingnya handphone, kamar mandi cek status simpen sebentar gitu. Nggak jauh dari itu. Maka dia masuk dengan sistem kecil, bukan sistem yang besar. Dan ini operator-operator yang mengambil dari sistem itu, dan seperti multi-level marketing, kalau ngambil Anda bayar. Anda ngambil sistem saya, Anda bayar ke saya, store sekian dalam sebulan. Itu mereka pun sama semua mengatakan bahwa yang jadi incaran tuh tempat-tempat seperti kita ini Indonesia. Makanya sekarang kalau Bapak lihat pergerakan dari para penjudi, mereka semua sepakat mengatakan itu pasar terbesar di dunia sekarang untuk bisa mereka rasakan kenikmatannya dalam judi online di Indonesia. Pak, yang disasar cuma 10.000, 5.000. Kelihatannya nggak banyak. Bikinkan slotnya, tuh, 2, 3, 4 slot. Maka kita, apapun namanya, dia bikin dulu polanya semacam judi slot. Ya, Pak. Dikasih slot, tapi ditempatkan dalam bentuk pola seperti game. Anda beli, diatur gamenya, dikasih ID-nya, dikasih sekian durasinya, berapa Anda deposit di situ. Taruh dah 10.000, taruh 500.000, taruh 5.000, ya. Tapi yang ditampilkan apa? Dengan Anda menyimpan 5.000, peluang Anda mendapatkan 10 juta misalnya. Withdraw, WD. Pak, 5.000 itu berapa persen sih Pak dari pendapatan? Anda dapat 5 juta, keluar 5.000, berapa persen? Cuma 1% kan? Dianggapnya biasa kan Pak ya? Biasa tuh maksud saya sedikit kan? Gampang kan? Gampang keluarnya. Maisir, gampang. Maisir yang dianggap ringan, receh. Ah receh 5.000 ini. Kalaupun hilang nggak apa-apa. Kan? Ya. Nah ini hati-hati. Walaupun kelihatan cuma 5.000, tapi dampaknya ini Pak. Ya, ada kegelisahan, gelisah nih. Kalau sekarang dapat, udah setannya aktif, CS-nya juga WA, masuk lagi, besoknya aktif terus begitu. Sampai tak terasa habis berapa. Kalau main 5-6 kali, Pak, yang ketujuh dikasih menang dulu. Ini pengakuan dari admin. 5-6 kali dalam sehari, misal pagi masuk lagi, siang deposit lagi, sore deposit, sampai malam orang tahajud ini deposit, dikasih menang. Dia cerita ke teman, kamu tahajud dapat apa? Saya main game dapat uang, kamu tahajud dapat apa-apa? Itu bisa begitu. 7 kali dikasih sekali, nanti besoknya dipertaruhkan yang dia dapat semalamnya itu. Selesai. Makanya di dunia orang-orang judi, pengakuan bandar sampai sekarang, orang paling bodoh itu orang yang ikutan slot katanya. Kenapa? 10 orang ikut. Naruh masing-masing 1 juta. Misal. Jadi berapa? 10 juta. Diputar, Pak. Uang ini begitu masuk, ini kan peluangnya itu kan paling sampai 10-20%. Artinya 1 orang sampai 2 orang. Sekali putaran itu ya. Begitu masuk, bandar judi itu udah ngambil, Pak, Ibu. Diambil sama dia tuh minimal itu 70-80% ya. Jadi kalau Bapak naruh 10 orang ini, naruh uang masing-masing 1 juta, ini sama dengan ngasih ke bandar. Bandar nih kasih, sama bandar diambil 8 juta, yang dia putar 2 juta. Ini 2 juta itu dia kembalikan ke 10 orang ini. Supaya diputar, supaya mereka saling berbagi untuk dapat. Dikasih harapan, nanti kalau nggak dapat, naruh lagi aja, siapa tahu Anda. Itu sama dengan kalau kita masih bisa berpikir, mana ada Pak, orang ngasih ke situ cuma buat dikasih, 10 masuk, kita suruh perebutin 2 juta. Itulah slot. Nggak ada satupun orang ikut judi itu bisa jadi kaya, itu mustahil.